objek atau aplikasi dapat dikatakan cerdas apabila memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, thinking humanly, artinya sistemnya bisa berpikir seperti manusia. Yang kedua, thinking rationally, artinya sistemnya bisa berpikir secara rasional. Yang ketiga, acting humanly, artinya sistemnya bisa bertindak seperti manusia. Dan yang keempat adalah acting rationally, yang artinya sistemnya bisa bertindak secara rasional. Kapan suatu objek atau aplikasi dapat dikatakan cerdas? Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disingkat AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi, suatu objek atau aplikasi dapat dikatakan cerdas ketika memenuhi 4 faktor. Yang pertama, acting humanly, yaitu sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga yaitu think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Yang keempat yaitu act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara objek atau aplikasi yang dapat dikatakan cerdas apabila dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia dan bahkan bisa lebih baik dari yang dilakukan manusia. Kemudian soal part 2 nomor 1 yaitu diketahui gerak dari sebuah rute perjalanan yang berawal di kota A dan tujuan akhir di kota Z. Nah, panjang anak panah menunjukkan jarak antar kota. Tulislah langkah-langkah menentukan rute terpendek menggunakan algoritma generate and test. Baik, di sini saya akan jelaskan dari jawaban dari kelompok kami. Yaitu perhatikan tabel di bawah ini, rute dan jalur kota dengan jarak. Adapun tabel dari jalur A ke Z dan jarak. Untuk menentukan rutenya dari jalur A ke Z yaitu A ke B, B ke D, D ke E, E ke G, G ke Z. Adapun jaraknya yaitu A ke B itu 4, B ke D itu 3, D ke E 4, E ke G 6, G ke Z 7, dan jumlah jaraknya yaitu 24. Kemudian kita lanjutkan untuk mendapatkan jarak terpendek yaitu A ke B, B ke D, D ke E, E ke G, G ke H, H ke Z. Untuk menentukan jaraknya yaitu A ke B sama dengan 4, B ke D sama dengan 3, D ke E sama dengan 4, dan E ke G sama dengan 6, G ke H sama dengan 2, dan H ke Z sama dengan 6 dengan jumlah jaraknya yaitu 25. Selanjutnya untuk mencari jarak terpendeknya kita lanjut lagi yaitu rutenya A ke C, C ke E, E ke G, G ke Z dengan jarak A ke C sama dengan 5, C ke E sama dengan 3, E ke G sama dengan 6, dan G ke Z sama dengan 7 dengan jumlah jarak 21. Selanjutnya kita lanjut lagi, A ke C, C ke E, E ke G, G ke H, H ke Z dengan jarak A ke C yaitu 5, C ke E yaitu 3, E ke G sama dengan 6, G ke H sama dengan 2, dan H ke Z sama dengan 6 dengan jumlah jarak 22. Jadi jarak terpendek yaitu A ke C, E ke G, G ke Z. Jadi rute terpendek dari jalur A ke Z yaitu A ke C, C ke E, E ke G, G
kita akan menjawab soal nomor 2 part 2, di mana algoritma A ke Fn sama dengan Hn ditambah Gn. Fungsi biaya yang sudah ditempuh, estimasi biaya untuk menuju ke tujuan. Initial stage disimbolkan S, goal state disimbolkan G. SAG sama dengan 10 ditambah 80 ditambah 90 sama dengan 180. SBFKG 25 ditambah 60 ditambah 5 ditambah 70 ditambah 40 ditambah 30 sama dengan 230. SBKG sama dengan 25 ditambah 60 ditambah 50 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan 195. SCHLG sama dengan 30 ditambah 70 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 40 sama dengan 265. SDHLG sama dengan 35 ditambah 85 ditambah 25 ditambah 40 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 40 sama dengan 270. Kemudian SDLG 35 ditambah 85 ditambah 52 ditambah 20 ditambah 40 sama dengan 232. Kemudian SEJMG 10 ditambah 70 ditambah 10 ditambah 74 ditambah 20 ditambah 100 ditambah 40 ditambah 70 ditambah 80 sama dengan 394. Yang terakhir SEDLG sama dengan 10 ditambah 74 ditambah 15 ditambah 85 ditambah 52 ditambah 20 ditambah 40 sama dengan 296. Jadi rute dari S ke G adalah SAG sama dengan 10 ditambah 80 ditambah 90 sama dengan 180. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan part 3 nomor 1, yaitu gambarkan diagram semantik dari rangkaian jawaban mahasiswa tentang burung yang tertera pada soal. Nah, diagram semantik adalah gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek, terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan objek atau informasi tentang objek-objek tersebut. Nah, pada soal part 3 nomor 1 ini, di sini objeknya adalah burung. Nah, kemudian adapun informasi tentang burung yang pertama yaitu memiliki sayap yang gunanya untuk terbang. Kemudian burung menghasilkan telur. Kemudian burung mempunyai kaki yang jumlahnya ada 2. Nah, kemudian pada diagram semantik yang saya gambar, burung membutuhkan yang namanya makanan. Kemudian di sini makanannya terbagi 3, yaitu yang pertama berupa biji-bijian, kemudian yang kedua berupa buah-buahan, kemudian yang ketiga berupa daging, yang mana daging ini berasal dari bangkai hewan yang telah mati. Nah, kira-kira seperti itu diagram semantik tentang burung. Representasi frame merupakan representasi yang memiliki objek, atribut atau slot, dan nilai atau slot value. Nah, kelebihan dari representasi frame ini yaitu mudah dilihat dan mudah diimplementasikan. Ya, langsung saja pada gambar bisa kita lihat bahwa objeknya adalah kamar atau ruang hotel yang kemudian akan dibagi-bagi, atau dengan kata lain, atribut atau slotnya akan terbagi menjadi 3 slot, yaitu kursi hotel, telepon hotel, dan tempat tidur hotel. Ya, yang mana masing-masing dari slot ini memiliki nilai atau slot value. Ya, misalnya pada slot kursi hotel ini terdapat spesialisasi kursi dengan tinggi 20-40 cm, jumlah kakinya 4, dan
penggunaannya ya sebagai tempat duduk. Begitu pula pada slot tempat tidur hotel dan telepon hotel. Nah, pada gambar ini juga terdapat slot tetap atau atribut tetap, yaitu pada slot matras. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai representasi frame pada objek kamar hotel. Sekian dan terima kasih.